Lita namandar, lita merio rio, lita tamalawatu tamalalaman dilalang di paingaran, lita tamalawatu tamalalaman dilalang di paingaran. Lita pembolongan, tanah mandar yang kaya akan angin, laut, dan falsafah hidup. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Nurhafizah dengan NIM 10459612401. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen tercinta kita, yaitu Ibu Intan Permatasari Aco, SPD MPD, dengan judul Bangga Berbahasa Mandar, Bangga Berbudaya. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu bahasa Mandar. Secara linguistik, bahasa Mandar adalah bahasa yang digunakan oleh suku Mandar yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Sulawesi Barat. Namun, bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari. Bahasa Mandar adalah rumpun bahasa Austronesia yang kaya akan struktur morfologi dan dialek, seperti dialek Majene, Dayak, Lamboa, hingga Sendana. Bahasa inilah yang menyatukan persekutuan historis kita, baik di wilayah pesisir Pitu Banda Binana maupun wilayah pegunungan Pitu Ulun Dasalu. Ia adalah simbol pemersatu sekaligus identitas diri orang Mandar. Lalu, apa hubungannya antara bahasa dan budaya Mandar? Teman-teman, bahasa adalah cermin dari kebudayaan itu sendiri. Bahasa Mandar bukan hanya sekedar bunyi, melainkan wadah yang mengikat adat istiadat, norma, dan cara pandang hidup masyarakat Mandar. Ketika sebuah kosakata Mandar diucapkan, di dalamnya terkandung tata krama dan penghormatan. Budaya Mandar seperti pamali atau konsep sifat Manda tidak akan bisa dipahami maknanya secara utuh tanpa media bahasa Mandar. Jadi, merusak atau melupakan bahasa Mandar sama saja dengan meruntuhkan fondasi kebudayaan Mandar itu sendiri. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana bentuk kebanggaan kita terhadap bahasa Mandar? Bangga bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Bangga artinya kita menempatkan bahasa Mandar di tempat yang terhormat di hati kita. Bentuk kebanggaannya sangat sederhana, yaitu tidak merasa malu atau gengsi menggunakan saat berkomunikasi dengan sesama orang Mandar, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Kebanggaan itu juga muncul ketika kita mau mempelajari sastra lisan kita, seperti Kalinda Ada, dan dengan percaya diri mengenalkan kepada dunia luar bahwa inilah identitas asli kita yang eksotis dan syarat makna. Mari kita lihat beberapa contoh indahnya bahasa dan budaya kita. Dalam bahasa Mandar, kita mengenal kata Mesa'ala yang berarti satu dalam kebersamaan, atau sifat Manda yang berarti saling menguatkan. Kita juga mengenal sastra puisi Kalinda Ada yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral, cinta, maupun petuah hidup secara halus dan puitis. Di sisi budaya, bahasa ini mewarnai tradisi megah seperti Sayampat Tukdu atau Kuda Menari sebagai apresiasi bagi anak-anak yang khatam Al-Quran. Kita juga punya Sande, yaitu perahu bercadik, saksi sejarah ketangguhan para pelaut ulung Mandar yang mengarungi lautan demi kehidupan. Semua tradisi ini bernafaskan bahasa dan nilai-nilai Mandar. Dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa Mandar mengunci nilai-nilai budaya yang luhur,
Salah satunya adalah falsafah Mesaala di Maciri, Mesaala di Pambolongan, yang mengajarkan kesatuan nasib dan tujuan. Ada juga nilai Assyrian, yaitu malu atau harga diri, yang menjaga agar setiap manusia Mandar berperilaku jujur, berani, dan enggan melakukan hal yang melanggar adat serta agama. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakter masyarakat Mandar yang religius, pekerja keras, menghormati sesama, dan teguh pada pendirian. Namun teman-teman, hari ini kita dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, bahasa Mandar menghadapi tantangan besar dan mulai dikategorikan sebagai salah satu bahasa daerah yang terancam punah di masa depan. Anak-anak generasi muda hari ini lebih akrab dengan bahasa gaul atau bahasa asing. Banyak orang tua di rumah yang tidak lagi membiasakan anaknya bertutur kata dalam bahasa Mandar karena menganggapnya kuno atau tidak modern. Jika tren ini terus dibiarkan beberapa puluh tahun ke depan, kita mungkin hanya bisa membaca tentang keindahan bahasa Mandar di dalam buku sejarah tanpa pernah mendengarnya lagi secara langsung. Kita tidak boleh tinggal diam, perlu ada langkah nyata untuk melestarikannya. Pertama, dimulai dari lingkungan terkini, yaitu keluarga. Orang tua harus kembali menghidupkan bahasa Mandar di rumah. Yang kedua, melalui jalur pendidikan formal di sekolah dasar, melalui revitalisasi muatan lokal bahasa daerah dan metode pembelajaran yang kreatif, seperti melalui lagu, game digital, atau mendongeng. Yang terakhir, kita sebagai generasi muda harus memanfaatkan teknologi, membuat konten edukatif di media sosial menggunakan bahasa Mandar, membuat komik digital, atau produk kreatif anak-anak agar bahasa daerah kita tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai refleksi dari apa yang telah kita bahas, bahasa dan budaya Mandar bukanlah masa lalu yang harus kita tinggalkan, melainkan akar yang akan membuat kita berdiri tegak di masa depan. Bahasa menjaga budaya, budaya membentuk karakter, dan karakter itulah yang akan membuat kita dihargai di kancah dunia. Kita bisa menjadi manusia yang modern, kita bisa menguasai teknologi global, namun jangan pernah mencabut akar identitas